Terima kasih masih tetap setia bersama kami dalam program Doncast. Saya Doni The Kaiser. Dan saya Don Bosco Selam. Dan Bang Don, kita tidak lupa ngucapin thank you ya. Terima kasih buat penonton kita yang menyaksikan bukan cuma melalui layar Nusantara TV, tapi juga banyak yang melihat melalui tayangan di YouTube channel Nusantara TV Official. Jangan lupa, pemirsa boleh like, share, subscribe, dan kalau mau komen, silahkan komen di kolom chat, kolom komen yang ada di YouTube, termasuk soal topik bahasan kita kali ini. Ini sudah segmen berikutnya makin kayaknya panas meja ini ya. Karena sebelumnya Bang Don, saya cukup membanggakan soal demokrasi di negara kita. Iya. Tapi musnah sama Pak Saud hari ini. Ya, makanya. Jadi datang ternyata demokrasi kita itu salah satu yang membuat subur korupsi. Korupsi. Dan saya ingat Presiden Prabowo beberapa waktu lalu mulai melempar wacana bagaimana kalau hanya pilpres yang boleh langsung. Iya. Di bawah itu tuh dipilih oleh DPRD. Dipilih oleh DPR. Karena kemudian kan distribusi money politik itu kan banyak sekali. Iya, iya. Dan itu Sampai ke melibatkan ratusan juta Ya, rakyat kita. mungkin niatnya baik ya Bang Don ya. Baik. Nggak korupsi kan? Nah, tapi bagaimana kalau Apakah begitu? You can be sure, Bang. Hah? Apapun sistemnya, sebelum kita memasukkan orang ke penjara, orang-orang yang mengambil bukan haknya, ini kan membayarkan itu sering terjadi mengambil yang bukan haknya, Bang. Iya betul. Dan selaku orang yang beriman itu Tuhan nggak setuju dengan itu. Jadi maksud saya kembali ke pertanyaan abang ini adalah agak sulit kalau kita mengatakan apapun sistemnya selama konflik of interest masih belum kita lakukan, transparansi tidak bisa diaudit, kan dana ini nggak bisa kita jamin. Dan apa yang tertulis nggak bisa kita jalankan dengan benar. Komisi etiknya tidak bekerja. Di KPK aja komisi etiknya kepada masa lalu bermasalah, apalagi kalau di DPRD atau lagi di DPR. Nah, kan begini ceritanya. Demokrasi itu perlu supaya kita tidak memilih orang jahat menjadi pemimpin. Kira-kira gitulah, mencegah orang jahat menjadi pemimpin. Itu demokrasi. Satu. Kedua, demokrasi itu perlu karena kita bisa saling check and balances berjalan. Dalam pengertian orang yang korup bisa diawasi oleh institusi yang lain gitu. Yudikatif bisa mengadili dengan benar. DPR bisa membuat memilih para politisi lain yang duduk di pemerintahan juga yang benar. Tapi faktanya kan seperti yang Anda katakan tadi, korupsi dari temuan ya, demokrasi kita hasilnya seperti ini. Kan sistem yang dulu juga dipilih di DPR, Bang. Betul. Kita balik ke rakyat karena memang ini suara rakyat, suara Tuhan katanya kan. Betul. Sekarang suara rakyat, suara pedagang kan gitu. Nggak susah. Iya, Abang pilpres kemarin aku ketemu orang, Bang, di Dayakolot dikasih 1 juta. Iya. Pedagang loh. Anda bisa bayangkan itu bagaimana itu bisa terjadi kayak begitu sehingga kemungkinan kita mengatakan bahwa dia memilih dengan variabel bahwa ini memang pemimpin yang saya pilih, bahwa dia berintegritas dan seterusnya. Jadi kalau dengan situasi seperti sekarang, sistem masih kayak begini, malaikat sekalipun kalau masuk situ bisa jadi setan. Oh iya, dan itu berpindah. Setan itu dari rakyat masuk ke ruang-ruang kerjanya DPR. Iya, cuman kan tidak sebanyak sekarang kan. Iya, jadi kira-kira gitulah kan. Jadi dibilangnya low cost ekonomi gitu kan. Iya, betul. Tapi Bang, dampaknya Bang, kalau rakyat dia dikasih dia nggak bisa apa-apa, dia tetap jadi petani. Tapi kalau yang di DPR Abang kasih Bang, besok keluar perda Bang, jangan larang Abang pakai topi pun bisa dia bikin tuh. Ada yang bilang gini loh. Sudah lama sekali berlalu. Saya ini wartawan tua dan Senior, bukan tua. tahun 80-an itu ada seorang ekonom namanya Nah ini yang mau bilang ini Abang ini harus banyak ngomong sebenarnya. Hartoyo namanya. Dia bilang korupsi di Indonesia ini sudah jadi industri. Industri. Nah, industri. Ada career path-nya. Betul. Kalau di Indonesia Lalu kemudian ada kompetitif advantage. Sebelumnya Iya. Muhammad Hatta mengatakan korupsi di era Orde Baru itu jadi budaya. Iya. Saya baru saja dapat tulisan dari namanya Leigh McKiernan. Dia ini publish tulisannya 27 Februari ini, baru-baru ini. Tulisannya judulnya apa? Kalau bisa kamera nanti kasih ke sini ya. Corruption as a career path. Coba bayang, jadi karir. Pelaku korup itu sebagai vehicle untuk karir. How to succeed in Indonesia without really trying. Bagaimana sukses Indonesia tanpa usaha, tanpa berusaha apapun. Itu korupsi. Iya. Itu gila. Ini tulisan. Abang bisa membayangkan nggak dari mana dia bisa menyimpulkan ini? Ya karena dia mungkin ada di sini dan dia tahu. Ya. Saya belum baca sampai belakangnya, tapi saya tadi sengaja print. Dan itu dia bilang begini, kalau di Indonesia caranya gimana? Dia bilang how to get ahead without doing any real work. Nah.
Pertama, join an industry that handles public money. Oke. Jadi uang yang ini. Maksudnya dari Join industri, ya. Lalu kemudian be friends with the right people. Jadi orang-orang yang biasanya ya. Yang tepat dalam itu. Master of the art of disappearing budget. Semua budget. Lalu kemudian normalize the culture. Loh, this is normal sekarang. Corruption is normal. Ya, artinya itu sesuatu yang biasa. Tanya orang, Malah jadi aneh kalau nggak. Dulu budaya Iya, dianggap. betul. Ya, sekarang jadi jenjang karir. Malah coba. jadi aneh kalau nggak membayar gitu. Nah, Makanya tadi karena saya- ada yang bilang gini, Bang, tidak ada seorang politisi itu kaya kecuali merampok duit negara. Gimana tuh? Kalau Kalau dia bisa kaya berarti dia merampok. itu kan contoh yang paling gampang lah. Itu kan diartikan dia harus melakukan satu apa aja yang Iya, sifatnya. apa aja. Nah, sekarang ada perizinan. Ini yang selalu saya bilang di banyak tempat. Perizinan terpadu satu pintu, jendelanya banyak. Betul. Kan gitu. Nah, pintunya satu, jendelanya banyak. Kan iya kan Bang? Iya kan tadi orang itu harus masuk dari banyak cara. Termasuk Iya, ini iya, tadi. betul. Banyak pintu yang kamu bisa Pasal masukin. itu betul. Ingat prinsip maling. Kalau satu pintu tertutup, ada pintu yang lain. Kalau semua pintu tertutup, ada jendela. Iya. Memang prinsipnya begitu. Bila perlu dipacarin tuh pembantu ya kan. Nah, so what? Bagaimana cara kita kemudian akhirnya bisa membalik semua angka-angka tadi? Ya itu yang saya bilang Harus Bang. memutus satu generasi. Itulah yang saya bilang Bang, kalau pertanyaan Abang di bagian depan tadi bahwa sekarang itu gelap, menurut saya bukan gelap. Tapi darkness, itu beda Bang. Wow. Kalau gelap ini selalu saya matiin Bang. Betul. Gelap, gue hidupin lagi, terang. Ini darkness Bang. Dan we are in the kingdom of the darkness for 5 years next. Wow. Loh, selama 5 tahun ke depan. Yes. Kenapa begitu? Itu anggapan saya, itu analisis saya bisa salah loh Bang. Nah, Apa bisa salah benar juga? Kalau Yes. saya nggak tahu. Kalau Pak Prabowo kan bicara, saya tidak punya tongkat Musa. Ya. Ya. Kira-kira gitulah. Ya. Tidak ada Artinya yang instan. orang seperti saya sebagai jurnalis yang juga sudah melihat satu pemerintahan ke pemerintahan yang lain, saya bisa bayangkan mungkin Pak Prabowo bisa lebih cepat loh dibanding Pak Jokowi ya. Pak Jokowi tahun 2014 dia pakai menteri-menteri. Ya. Lalu kemudian dia reshuffle sebanyak mungkin ketika 1 tahun. Artinya apa? Dia perlu belajar dan pengakuan dia adalah 3 tahun saja dia pakai untuk belajar. Ya. Hanya Ya. untuk belajar saya dia pakai 2 sampai 3 tahun. Ya. My point is, saya merasa mestinya tetap harus ada waktu untuk kemudian memberikan penilaian. Di atas 1 tahun? Ya mungkin tidak perlu sampai di atas 1 tahun, tetapi kan paling Beberapa tidak orang mengatakan bulan dan sampai seterusnya. next April atau Mei kan gitu kan. Iya. Reshuffle. Iya. Jadi maksud saya gini loh Bang. Yang bisa kita ukur itu kan sebenarnya kita harus sepakat dulu, kecuali kalau Abang nggak sepakat. Ya, nggak apa-apa, nggak Aku apa-apa. berpendirian. Ketika ada tongkat Musa yang dimaksudkan tadi itu tongkat Musanya itu tertulis di tongkatnya itu anti korupsi Bang. Ketika itu dilakukan itu selesai. Pak Prabowo mengatakan kita kejar sampai ke Alaska. Alaska. Di antara kita Nah, juga sekarang banyak. sekarang gitu kan begini cerita. Ini hanya pikiran saya dan fakta yang kita peroleh. Iya. Misalnya semua case korupsi yang sekarang muncul di 100 tahun 100 hari pemerintahan ini. Ini kan kasus-kasus lama sebetulnya. Betul. Baru muncul sekarang. Iya. Kita bicara Timah itu lama, kita bicara LPEI itu lama, kita bicara Pertamina bahkan 5 tahun berturut-turut Iya. jalannya. Iya. Lalu kemudian kita bicara apa lagi yang lain-lain. Ini kan Iya. baru muncul sekarang. gitu. Iya. Yang membuat kita unhappy adalah atau merasa gelap. Loh, kok banyak sekali? Ternyata banyak. Lalu hal itu yang membuat saya, apakah gelap terus-menerus ke depan? Itu kan yang menjadi pertanyaan. Indikator-indikator ini kenapa bisa menjadi lebih gelap Pak? Karena hukum itu kan kita paham. Hukum Ya. itu harus pasti, hukum itu harus Betul. bermanfaat, hukum itu harus adil. Anda bisa bayangkan nggak Bang? Pasal 3 dikenakan Thomas Lembong, nggak ada kickbacknya gitu. Kalau ini kickbacknya jelas nih berapa triliun, Iya, nggak ada kickbacknya. Iya. Jadi apa yang dimaksud dengan hukum yang bermanfaat, hukum yang adil, hukum yang pasti, itu masih belum terlihat dari pemerintahan ini. Dan segala banyak kejadian-kejadian yang terjadi menunjukkan bahwa menjadi tidak pasti, menjadi tidak bermanfaat, menjadi tidak adil. Ya nggak adil Pasti dong buat Bang. siapa Pak Saud? Nah, pasti buat rakyat dong. Tapi pasti buat yang lawan politik. Gue jeblosin lo kan gitu. Tadi Anda mengatakan bahwa kita di era darkness, Ya. ya, bukan cuma gelap tapi darkness. Tapi kalau teori mengatakan kegelapan itu adalah karena ketiadaan cahaya. Nah, artinya yang tiada di sini apa? Hukumnya kah, regulasinya, orangnya atau apa? Kalau saya sih tetap percaya di lampu yang kita butuhkan untuk bikin terang itu tertulis
brandednya, mereknya anti corruption. Itu aja. Oh. Kita kan sudah punya semua perangkatnya, orangnya ada, instrumennya ada, regulasinya ada, apa lagi? Ya. Anti korupsi di mana-mana kok didengung-dengung. Iya, semua orang teriak ya kan. Bahkan kita di sini juga begitu, Kita Bang. lagi teriak ini Iya. sekarang ini. Nah, tapi Kurang apa coba? Tapi bagaimana itu menjadi sustain, bagaimana itu menjadi daily life kita, baik itu di politik dan seterusnya, itu yang kita harapkan, Bang. Ketika kita kemarin P40, kita harapkan kan ke depan itu jadi 50 di atas Malaysia. Tetapi jangan lupa, Bang, Malaysia 52 Perdana Menteri masuk penjara sudah. Betul. Nah, ya kita sekarang ditanya orang, Pak Saud, berarti kita harus memenjarakan mantan presiden nih. Ya kalau memang kita punya bukti, kenapa enggak kan gitu kan? Nah, tapi kan apakah ada di follow up? Laporan by Diala Badrun, ada nggak di follow up? Ya, blok Medan, pesawat, itu kan nggak ada follow up-nya. Selalu laporan itu bukan penyelenggara negara. Wah, ini Sekarang pertanyaan saya, ketika misalnya Bang Saud ada di KPK, lalu kemudian ada laporan begini, jalan nggak? kalau saya tetap berpendirian, Bang, kita cari bukti-buktinya dulu. Bukan kita udah buktikan. Kan sama Bagaimana juga jawaban orang KPK yang sekarang. Ya, tapi kan dia nggak menunjukkan bahwa dia menjelaskan. Masa dia bisa bilang bahwa yang pesawat itu bukan merupakan satu gratifikasi? Gratifikasi, ya. Itu udah common sense banget. Nggak mungkin juga kita dikasih naik pesawat anak kita, Bang. Iyalah. Nggak mungkin juga kan. Jadi artinya yang kita maksudkan adalah bagaimana pemberantasan korupsi itu sesuai dengan apa yang kita sepakati di dalam piagam PBB yang kita tanda tangani itu, bahwa korupsi itu harus dipegang oleh badan yang sangat independen, itu pun sudah tidak terjadi. Jadi kita nggak bisa marah banyak. Iya. Kan gitu. Jadi katanya Bang Don, kalau kita polisi, kalau kita mau nangkap maling, kita harus berpikir seperti maling. Kalau kita ini mau nangkap koruptor, kita harus jadi setan, Pak Saud. Ya, itu memang kalau mau survive, Iya, berarti belum setan kita ini loh, aparat penegak hukumnya loh, Ya. masih malaikat semua mungkin. Ini satir ya. Tapi kita lanjutkan di sampai berikutnya. Sama setan dilarang. Oke pemirsa, pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay dalam program Dodcast. Kami segera kembali sesaat lagi.